Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan melapaskan alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, kesempatan hari ini adalah bahwa BMT Permata Indonesia, profil dan latar belakangnya. BMT Permata Indonesia beralamat di Jalan Rawamangun, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Latar belakang BMT Permata Indonesia berdiri pada tahun 2012, dilatar belakangi oleh sebuah komunitas penggerak kewirausahaan yang bernama LSM Permata. Maka Baitul Mal ini adalah sebuah instansi lembaga zakat, program unggulan Baitul Mal dan program unggulan Baitul Tamwil. Kemudian pemberdayaan kewirausahaan, yaitu Kewirausahaan Muda Perspektif Riau yang diketuai oleh Ustadz Nofriyadi. LSM Permata ini bergerak di bidang pemberdayaan yang pendampingan wirausaha muda untuk mendukung permodalan para binaan LSM Permata. Maka dibentuklah sebuah lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum. Maka inilah terbentuknya pada hari ini, yaitu BMT Permata Indonesia, beralamat di Jalan Rawamangun dan berbadan hukum. Koperasi syariah ini adalah menerapkan pembiayaan syariah dengan akad, kemudian murabahah, simpan pinjam secara syariah, pembiayaan secara syariah. Koperasi syariah ini diberi nama Koperasi Syariah Permata Indonesia, Kopsah. Permata yang digagas oleh Ustadz Danang Yoga Pamungkas. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah, Koperasi Syariah Permata Indonesia ini didukung oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Maka berdirilah Koperasi Syariah Permata Indonesia yang diketuai oleh abang kita Danang Yoga Pamungkas SE. Maka Koperasi Syariah ini menerapkan pembiayaan syariah ini secara hukum Islam dan secara syariah yang kita kaji di dalam kitab fikih muamalah, transaksi jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa. Maka inilah pembahasan di dalam fikih muamalah, dan kita masuk bagian di sini adalah di BMT Permata Indonesia ini adalah berbasis syariah, mempunyai visi dan misi. Apa visi misi kita? Visi kita adalah mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan anggota yang dilandasi iman dan takwa menuju kemakmuran hidup dalam miniatur surgawi. Dan itu adalah visi kita dan tujuan kita. Kemudian misi kita adalah manajemen yang profesional, amanah dan akuntabel. Kemudian mensinergikan potensi anggota dengan BMT sehingga menghasilkan potensi ekonomi yang bermanfaat bagi anggota dan lembaga. Kemudian pembinaan mental dan spiritual anggota sehingga menjadi insan yang mulia dan sejahtera dunia dan akhirat. Dan keunggulan di BMT Permata Indonesia ini adalah kita modern dan berbasis IT. Kemudian layanan digital berbasis Android, kemudian transaksi non tunai, SDM yang handal dan profesional, transparan dan akuntabel. Maka ini kita telah memiliki aplikasi kita, yaitu BMT Permata Indonesia.
Inilah keunggulan kita di BMT Permata Indonesia ini adalah memiliki latar belakang, memiliki visi dan misi. Kegiatan usaha, program unggulan Baitul Mal ini adalah program bina usaha duafa, maka orang-orang duafa maka dibina orang-orang lemah, membina usaha mereka, yaitu usaha duafa kaum yang lemah. Kemudian program melawan rentenir, yaitu melatih kita menghindarkan yaitu rentenir-rentenir yang bunga uang, yang mana koperasi abal-abal, koperasi berkedok syariah yang abal-abal, yang tidak memiliki badan hukum, yang tidak terlegalitas dengan jelas, maka kita menerapkan yaitu koperasi syariah ini adalah melawan rentenir yang bunga-bunga uang yang berlipat-lipat ganda, yang riba-riba secara lipat ganda. Kemudian program beasiswa tafakuh fiddin, yaitu beasiswa keagamaan, kita berikan santunan kepada orang-orang yang fisabilillah, kemudian dai-dai, kemudian dai yang dikirim ke pelosok-pelosok daerah, ke pelosok-pelosok perkampungan, maka kita berikan sebagai penegak agama kita, pembantu agama kita. Kemudian lumbung pangan permata, kita sediakan yaitu lumbung pangan permata ketika nanti musibah kejadian, maka kita siapkan lumbung pangan permata. Apa ya lagi lumbung pangan permata? Kemudian musibah yang terjadi kemarin, yaitu banjir bandang, kebakaran hutan, kemudian saudara-saudari kita sebagian ekonomi terputus, ekonomi melemah, terjadi kebakaran rumah, maka kita berikan santunan untuk mereka. Kemudian terjadi kemarin yaitu musibah yang melanda untuk kita berkepanjangan yaitu COVID-19, maka kita berikan yaitu lumbung pangan permata kepada mereka yang tidak bisa bekerja dan berusaha, lumpuh dalam bekerja, memiliki penyakit dalam dirinya, maka kita berikan yaitu lumbung pangan permata. Kemudian program peduli janda dan lansia, yang kaum yang lemah itu adalah janda, kemana mereka mengulurkan tangan, mengadukan nasib mereka. Lansia tentu kepada orang-orang yang kaya, maka dari semboyan kita ini adalah menggandeng yang kuat, membina yang lemah. Orang-orang yang kaya yang kita gandeng, yang kita pegang, maka kita bina yang lemah-lemah ini, kaum duafa, janda, lansia, duafa. Kemudian program tanggap bencana dan kemanusiaan, maka terjadi peristiwa dan bencana, maka kita turun memberikan santunan bencana-bencana. Dan terkhusus saudara kita di Palestina, kita berikan santunan kepada mereka untuk bahan pangan mereka, kebutuhan pokok mereka, sembako dan lain sebagainya. Kemudian program Baitul Tamwil, yaitu simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Apa itu? Produk kita, produk simpan pinjam, simpanan permata, simpanan haji dan umroh, simpanan kurban, simpanan siswa, cemerlang, simpanan hari raya, dan lain-lain. Program pembiayaan murabahah, ijarah, ran, mudarabah dan lain-lain. Usaha yang halal menguntungkan. Kemudian kita memiliki halal mat, agen stok, HNI, HPAI. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.